Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Maya sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankannya, menerima semua amal ibadah Ramadan kita dan dosa-dosa kita diampuni, amin Allahumma amin. Saudaraku, Islam itu agama yang sangat sempurna. Semuanya diatur di dalam Islam. Dari mulai kita bertauhid kepada Allah, jelas ada aturannya. Kemudian beribadah kepada Allah, jelas ada aturannya. Bermuamalah, berhubungan sosial dengan sesama manusia juga jelas ada aturannya. Dan satu hal lagi, bahwa berprasangka pun, yang notabene itu merupakan sebuah amalan hati pun, Islam telah mengaturnya. Bagaimana kita harus berprasangka kepada sesama kita, subhanallah. Terlebih-lebih di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga semuanya. Menjaga amalan badan kita, menjaga amalan pikiran kita, dan menjaga amalan hati kita. Betapa banyak saudaraku silaturahim yang terputus gara-gara prasangka yang tidak baik dari seseorang kepada saudaranya. Betapa banyak hubungan sosial yang terganggu bahkan rusak hanya karena sebuah prasangka yang dibiarkan liar begitu saja tanpa ada klarifikasi di antara manusia. Oleh karenanya Islam betul-betul mengatur masalah ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi memang kita sadari bahwa prasangka itu sering muncul begitu saja ketika kita merespon apa yang kita lihat dari saudara-saudara kita. Dan inilah yang kiranya perlu ada satu pedoman yang jelas bagi kita, orang-orang yang beriman, di dalam mengelola prasangka kita, di dalam mengelola hati kita, agar kita tidak terjerumus kepada prasangka yang tidak baik, sehingga akan menimbulkan rusaknya hubungan sosial kita bersama saudara kita. Nah, oleh karena itu tentu kita harus memahami apa kira-kira langkah-langkah, tips-tips kita untuk bisa mengendalikan hati kita agar tidak berprasangka buruk kepada sesama saudara kita. Sebelumnya kita pahami bahwa berprasangka itu ada dua macam. Pertama, kita berprasangka baik, di dalam bahasa agama disebut dengan husnuzon. Dan yang kedua adalah berprasangka buruk, yang di dalam bahasa agama disebut dengan suudzon. Nah, kalau berprasangka baik tentu kita itu baik, ya, itu bagus. Kita harus berprasangka baik kepada sesama kita. Karena di dalam berprasangka baik itu ada motivasi, ada dorongan agar kita juga bisa berbuat baik. Dan tentu orang yang kita prasangkai juga akan mendapat semangat dan motivasi untuk berbuat baik. Tetapi ketika kita berprasangka buruk, bersuudzon kepada sesama kita, nah ini yang berbahaya sekali, karena akan menimbulkan keretakan silaturahim dan akan rusaknya hubungan sosial. Oleh karena itu paling tidak saudaraku, ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam mengelola hati kita agar tidak terjerumus kepada berprasangka yang tidak baik. Yang pertama adalah kita mesti memahami bahwa prasangka itu di dalamnya ada unsur dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kamulah berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, kalau kita mengingat bahwa ketika kita berprasangka, tentu ada 2 kemungkinan dari prasangka kita ini. Pertama adalah boleh jadi apa yang kita sangkakan itu benar, boleh jadi yang kita sangkakan itu salah. Nah, ketika prasangka kita salah, inilah yang akan mengakibatkan kita berdosa. Saudaraku, kita tentu ingin dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita berkurang hari demi hari. Nah, bagaimana mungkin ketika kita ingin dosa kita berkurang, tapi di lain sisi kita terus membuat dosa-dosa baru,
sekedar dengan berprasangka buruk kepada orang lain itu akan menambah dosa kita. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu mari kita pikirkan sebelum kita berprasangka. Jangan-jangan prasangka kita tidak benar, maka itu akan menjadi dosa bagi kita. Tentu kita yang rugi sendiri. Insya Allah kalau begitu kita akan meninggalkan prasangka. Yang kedua, kita harus menumbuhkan empati sekali lagi. Empati itu memandang orang lain dari sudut pandang mereka. Jadi jangan dari sudut pandang kita. Maka ketika kita melihat sesuatu yang kita saksikan dari orang lain, coba kita sempatkan sejenak untuk menelaah, membayangkan kira-kira bagaimana kalau kita berada di sisi mereka, apa yang akan mereka lakukan. Nah, lalu kalau kita memberikan dugaan-dugaan kepada mereka, kita raba diri kita sendiri. Kalau kita juga diperlakukan seperti itu, kira-kira kita bagaimana? Nah, ini yang harus kita lakukan. Itulah bentuk empati, menilai orang lain, berprasangka kepada orang lain dari sudut pandang mereka yang kita lihat, bukan dari sudut pandang kita. Nah, jadi ini lebih kepada bertenggang rasa kepada orang lain, sehingga mudah-mudahan dengan ini kita akan mulai bisa mengurangi prasangka-prasangka kita kepada sesama kita. Kemudian yang ketiga, tentu untuk mengurangi bahkan menghilangkan prasangka kepada orang lain itu adalah dengan klarifikasi. Dalam bahasa agama disebut dengan tabayun. Ketika kita melihat sesuatu yang belum jelas keadaannya, sesuatu yang masih samar, yang perlu penjelasan, maka cara yang paling tepat adalah bertabayun kepada yang bersangkutan. Bertabayun kepada yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, "Idza ja'atkum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Kalau ada orang fasik yang datang kepada kalian membawa berita tentang seseorang, tentang apa saja, fatabayyanu, maka bertabayunlah, klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, sehingga kita tidak salah menilai dan tidak salah menduga. Nah, termasuk juga ketika kita melihat segala sesuatu yang belum jelas, tentu kita harus mencari tahu, belajar, mendalami apa yang sesungguhnya terjadi. Maka Allah pun sebutkan dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu, kepada orang yang memahami betul-betul duduk perkara segala sesuatu jika kamu tidak mengetahui. Nah, mudah-mudahan 3 tips ini jika kita amalkan, kita akan terhindar dari berprasangka buruk terhadap sesama kita, sehingga kita dijauhkan dari kesalahan, dijauhkan dari dosa, dan kita juga terhindar dari retaknya silaturahim, hubungan baik di antara sesama kita. Mudah-mudahan semangat Ramadan yang mulia, yang indah ini, yang sejuk ini bisa menginspirasi kita untuk lebih bisa mengelola hati kita dan senantiasa mengembangkan prasangka-prasangka baik kepada saudara kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.